Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan salam serta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang setia serta para pengikutnya yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Hidayat yang sudah bergabung dengan kita semua. Begitu juga kepada penyelenggara yang ada di ICC Jakarta, Ustadz Suparno dan kawan-kawan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para peserta yang sudah terhubung di ruangan Zoom maupun di channel Facebook dan YouTube. Ibu dan Bapak sekalian, kita tahu bahwa beberapa saat belakangan ini komunikasi antar kelompok-kelompok sosial, utamanya dalam hal keagamaan, diwarnai oleh suatu dinamika yang cukup tegang ketika isu-isu tentang mazhab yang lumayan sensitif itu kembali diangkat ke tengah-tengah masyarakat. Dan satu di antaranya itu adalah masalah Syiah. Tergeraklah dalam pikiran para panitia penyelenggara pada short course ini untuk menyelenggarakan serial kajian intensif yang akan diisi oleh tim pengajar, diantaranya adalah Ustadz Ahmad Hidayat yang sudah hadir pada malam hari ini. Beliau mungkin akan membawakan beberapa materi, 1, 2 atau 3 materi yang berkenaan dengan topik-topik yang sudah dipilih oleh para penyusun atau perancang short course ini. Malam ini kita akan berbicara tentang sejumlah kecurigaan banyak pihak yang dianggap sebagai bagian yang meresahkan di dalam masyarakat, yaitu bahwa di tengah-tengah masyarakat telah terjadi proses pensyiahan. Nah, ini panitia sengaja mengangkat topik ini dengan satu kalimat tanya, apakah benar telah terjadi pensyiahan di Indonesia? Nah, untuk itu telah hadir dalam ruangan kita ini Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Hidayat yang sehari-hari beliau adalah pimpinan di Ormas Islam Ahlul Bait Indonesia atau ABI. Beliau adalah mantan Sekjen ABI dan saat ini beliau diamanahkan menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia. Nah, untuk itu dalam kira-kira 1,5 jam ke depan kita akan mengisi ruangan ini dengan diskusi, tetapi kita persilakan terlebih dahulu kepada Ustadz Ahmad Hidayat untuk menyampaikan pengantar kira-kira 45 atau paling lama 1 jam, kemudian 1,5 jam berikutnya kita akan mengajukan pertanyaan kepada beliau atau beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Secara teknis untuk lancarnya proses tanya jawab itu
kami boleh persilakan kepada Ibu dan Bapak sekalian yang sudah tergabung dengan ruangan Zoom maupun channel-channel yang sudah disiapkan oleh panitia untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis melalui chat yang ada di media kita. Nah, untuk itu kepada Ustadz Ahmad Hidayat kami berikan kesempatan kira-kira seperti tadi 45 sampai 1 jam untuk membahas topik ini secara praktis, bahwa kita hendak mengetahui apakah benar telah terjadi proses pensyiahan di Indonesia. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayyamin al-muntajabin. Yang saya muliakan Pak moderator kita, Ustaz Dr. Safinuddin Al-Mandari, teman-teman yang ada di ICC, kemudian para peserta diskusi kita malam ini, yang mudah-mudahan insya Allah diskusi kita malam ini bisa memberikan peluang kepada kita dalam rangka pengayaan atas dialektika kehidupan beragama di negara kita Indonesia ini, khususnya menyangkut keberadaan pemahaman mazhab dan latar belakang kepercayaan dan keyakinan kita atas agama Islam yang suci, yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan dari jalur keluarganya yang suci, juga para sahabatnya yang setia, lalu melalui secara terus-menerus melalui para ulama, maka sampailah kepada kita ajaran Islam ini seperti apa adanya yang kita yakini. Tentu penerimaan kita atas informasi agama yang sudah berjalan kurang lebih 1400 tahun yang lalu, suka tidak suka, faktanya menunjukkan bahwa ada perbedaan-perbedaan di dalam memahami, mengenali, dan menjadikannya sebagai doktrin keyakinan dalam kehidupan keberagamaan umat Islam. Yang jelas bahwa sejarah Islam adalah sejarah yang dipenuhi dengan dialektika yang sangat intensif di antara para ulama. Dan tentu ini sesuatu yang harus kita syukuri. Saya secara pribadi meyakini bahwa dialektika atas pemahaman keberagamaan yang tersampaikan dari para ulama justru memberikan pengayaan bagi umat di dalam memahami dan mengenali agama Islam ini. Bahwa akibatnya melahirkan berbagai macam bentuk pemahaman yang berbeda, itu adalah sebuah fakta yang tidak boleh kita lihat sebagai bencana. Kita harus melihatnya sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita percaya Allah Subhanahu wa taala
sudah menawarkan agama Islam ini dengan kitab sucinya Al-Quran yang dijamin tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat, dan juga pengantar yang sudah disampaikan, penjelasan yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tentu dalam banyak perspektifnya yang kemudian dipahami secara berbeda dalam transmisi informasi dari Nabi sampai kepada kita, membuatnya melahirkan mazhab atau sekte-sekte di dalam Islam. Nah, menarik bahwa diskusi kita malam ini memberikan tema khusus, kira-kira diskusi ini dilatari oleh upaya kita untuk menjawab, di satu sisi menjawab tudingan, apakah benar bahwa orang-orang Syiah di Indonesia ini menjadi misionaris Syiah untuk mengajak rakyat Indonesia, umat Islam yang ada di Indonesia berbondong-bondong menjadi pengikut Syiah. Tentu ini diadakan dalam rangka menjawab itu. Yang kedua, mungkin maksud dari diskusi kita malam ini juga dalam rangka memberikan perspektif kepada kita tentang posisi kita sebagai penganut agama dengan mazhab yang kita yakini dalam rangka membangun diskursus positif dengan kelompok mazhab di dalam agama Islam yang ada ini. Karena kita percaya bahwa diskursus yang intensif, yang bersifat dinamis di antara sesama umat Islam justru akan memperkaya dan memperkuat keyakinan kita atas agama yang kita yakini ini. Dari dua asumsi inilah saya ingin memulai pembicaraan saya. Saya memang tidak akan terlalu teoritis, ya. Saya juga tidak punya teori yang banyak, ya. Kira-kira saya ingin lebih berbicara pada hal-hal yang bersifat keseharian kita dalam mendiskusikan agama, apakah itu di rumah tangga kita, dengan saudara kita, dengan orang tua kita, dengan teman kerja kita di kantor, dan siapa saja yang menjadi orang-orang yang terlibat di dalam silaturahmi dan diskusi dengan kita tentang tema-tema keagamaan. Ikhwan sekalian dan akhwat yang saya muliakan, kalau pertanyaan itu disampaikan kepada kita, bahwa apakah Anda orang Syiah itu punya program untuk melakukan Syiaisasi di Indonesia, maka saya kira kita harus menjawab dengan sederhana dan taktis saja, tanpa bermaksud untuk mengelabui siapapun. Kita harus memastikan bahwa sebetulnya Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah agama dakwah. Ini yang harus pertama kita camkan. Islam adalah agama dakwah. Dan karena itu setiap orang yang mengaku Islam sebetulnya punya tanggung jawab secara terbatas tentu saja dengan kapasitas ilmu yang dimiliki masing-masing untuk mengkomunikasikan keyakinannya kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan penjelasan atau memerlukan penjelasan atas keyakinan yang kita miliki. Dan harus kita jadikan sebagai keyakinan bahwa dengan mendiskusikan Islam ini, mengajak pihak-pihak untuk mendiskusikan agama Islam ini, harusnya motivasinya dalam rangka untuk mempererat hubungan silaturahmi di antara sesama manusia. Sehingga spirit kita bukan dalam rangka mempersekusi, bukan dalam rangka menyinggung keyakinan orang lain, bukan dalam rangka menyakiti cara pandang, prinsip-prinsip keyakinan orang lain.
Tapi modalnya adalah justru dalam rangka memperbaiki hubungan kemanusiaan kita. Saya tidak pernah berpikir bahwa kalau kita mendiskusikan agama dengan latar belakang mazhab yang berbeda, itu akan membuat kita berjarak dengan orang lain atau bahkan sampai kepada tingkat bermusuhan. Karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Itu bertentangan dengan pesan Al-Quran. Al-Quran memesankan kepada kita bahwa kalau ada persoalan di antara kita, perbedaan di antara kita, Al-Quran mengatakan syawirhum fil amr. Musyawarakan, diskusikan dengan baik di antara kalian. Kan itu. Nah, dengan modal inilah mestinya setiap kita menjadikan pertemuan kita dengan setiap orang bukan pertemuan yang pertama sekaligus yang terakhir. Kita harus memastikan bahwa pertemuan kita yang pertama adalah pertemuan yang akan membuka bab-bab pertemuan berikutnya. Nah, kalau kita ditanya apakah kita dalam rangka mensyiakan orang, kita harus mengatakan tidak, kita mau mengislamkan atau membangun kesepahaman di dalam agama ini. Saya punya pengalaman kecil dalam banyak majelis yang saya temui. Pernah ada majelis di mana saya berdiskusi dengan majelis itu menanyakan begini. Apakah benar bahwa orang-orang Syiah di Indonesia ini mengajak orang untuk berpindah dari Sunni ke Syiah? Saya balik nanya kepada orang itu, menurut Anda Syiah itu Islam apa tidak? Sebelum kita merespon pertanyaannya, lebih baik kita mengambil posisi untuk mengenali sebetulnya apa yang diinginkan oleh orang itu sehingga bertanya terkait dengan hal-hal seperti itu. Karena kadang-kadang orang bertanya kita itu dalam rangka menjebak kita. Bukan dalam rangka mencari tahu. Tapi dalam rangka untuk memojokkan, menjebak kita, lalu kemudian kita akan menjadi bulan-bulanan persekusi yang bisa disiarkan untuk memposisikan kita sebagai posisi musuh. Kita harus tanya balik, apakah benar, apakah mereka memahami bahwa Syiah itu Islam atau bukan Islam? Kalau dia menjawab bahwa Syiah Islam, maka semestinya pertanyaan itu tidak menjadi sesuatu yang penting untuk kita respon. Atau kalau toh kita menjawabnya, kita cukup mengatakan sebetulnya berpindah dari rumah Sunni ke rumah Syiah atau dari kamar Sunni ke kamar Syiah adalah sama berpindah di dalam satu rumah besar. Islam adalah rumah besar yang terdiri dari kamar-kamar yang ada dalam satu rumah besar itu. Dan di dalamnya ada Sunni, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Berpindah dari satu ruang itu tidak berarti mengeluarkan seseorang dari rumah besar bernama Islam. Ini yang kadang-kadang kita perlu jawaban-jawaban yang bersifat taktis saja kepada orang-orang yang kadang-kadang ingin mencecar kita dengan hal-hal yang buruk misalnya. Saya pernah ditanya misalnya, apakah orang Syiah itu memang terbiasa dengan mut'ah? Ya. Apakah kalau mut'ah itu berarti kita boleh tukar-menukar suami istri? Apakah ketika mut'ah itu berarti anak kita bisa biarkan untuk diambil oleh orang lain? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, yang kadang-kadang kita tidak perlu merespon secara emosional. Kita cukup menjawabnya secara bercanda saja kadang-kadang. Kadang-kadang kita perlu bercanda. Saya pernah ditanya seperti itu dan saya balik bertanya, bilang begini, kalau saya ajarkan kepada Anda tentang mut'ah, saya khawatir Anda akan menjadi orang yang pertama mengamalkan mut'ah. Sehingga suasana menjadi cair. Kita harus melihat bahwa mut'ah itu bukan sesuatu, kita harus memahamkan kepada orang bahwa mut'ah itu misalnya bukan sesuatu yang menyeramkan dan bukan sesuatu yang enteng dalam pemahaman banyak orang. Jadi ketika saya katakan
Anda kalau saya ajarkan tentang mut'ah, maka saya khawatir Anda akan menjadi orang pertama yang akan mengamalkan mut'ah itu. Lalu dia tanya balik sambil penasaran, memang bagaimana mut'ah itu? Nah kan jadi asik kita berdiskusi, karena ada keinginan dia untuk tahu lebih dalam. Dan ketika lawan diskusi kita ada keinginan untuk tahu lebih dalam, ini adalah momen bagi kita untuk masuk. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memberikan penjelasan secara detail. Saya pernah ditanya, apakah Islam itu, Syiah itu punya Quran yang berbeda dengan Quran yang ada di masyarakat Islam secara umum? Saya suka balik bertanya, kamu percaya Allah enggak? Bahwa Allah telah menjamin Al-Quran itu tidak akan berubah, tidak akan diganti, dan tidak akan pernah ada kemampuan makhluk manapun yang bisa merubah Al-Quran. Sering pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kita, kadang-kadang kita harus balik dengan pertanyaan yang memungkinkan kita untuk masuk memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih detail. Nah, terkait dengan apakah benar kita sedang melakukan Syiaisasi di Indonesia, saya suka mengatakan begini, bahwa sebetulnya ketika saya mengajak orang membaca Al-Quran dan mengenali Nabi serta keluarga Nabi, sebetulnya saya tidak sedang melakukan Syiaisasi. Tapi saya sedang mengajarkan ajaran Islam yang esensial. Dan percayalah bahwa ketika saya mengajarkan kecintaan kepada Al-Quran, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada keluarga Rasulullah, maka sebetulnya Sunni, Syiah tidak memiliki perbedaan terkait dengan doktrin membangun cinta antara Allah, terhadap Rasulullah, dan terhadap Ahlul Bait. Sehingga kalau ada orang yang mencintai Ahlul Bait, mencintai Rasulullah, sebetulnya tidak perlu mengatakan saya Syiah. Cukup dia mengatakan saya mencintai Rasulullah dan mencintai keluarga Rasulullah. Maka kita mengatakan Anda sebetulnya sudah lebih Syiah dari saya. Nah, jawaban-jawaban seperti ini sebetulnya penting untuk kita biasakan jawaban taktis kepada masyarakat Muslim di Indonesia. Sekaligus kita punya motivasi untuk mendidik dan membiasakan agar suasana dialogis itu terbangun dengan baik. Ada orang yang bertanya misalnya begini, kalau Syiah di Indonesia ini, saya pernah didatangi Intel misalnya. Ada Intel dari BIN pernah tanya begini, Anda orang Syiah, itu kalau jadi Syiah ini Indonesia, semua rakyat Indonesia jadi Syiah, maka akan merubah Indonesia ini dengan syariat agama dalam pemahaman Syiah. Saya bilang begini, Pak, kalau sampai seluruh rakyat Indonesia mengikuti ajaran Islam Syiah, maka Bapak di antara orang yang paling pertama untuk sujud syukur. Dia tertawa, dia tersenyum, kenapa bisa, katanya. Saya bilang, kalau rakyat Indonesia ini Syiah semua, maka seluruh undang-undang yang diproduksi sebagai turunan dari Undang-Undang Dasar 45 itu akan menjadi berlaku efektif dengan benar tanpa ada keinginan untuk merubahnya dengan label syariat Islam. Dia kemudian bilang, maksudnya gimana? Saya bilang, Pak, ulama Syiah itu menyuruh kami untuk mematuhi seluruh produk hukum. Selama tidak bertentangan dengan akal sehat, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, wajib bagi kami untuk patuh. Saya kasih contoh misalnya begini. Pak, peraturan lalu lintas mengatakan bahwa separator busway itu tidak boleh masuk kendaraan lain kecuali busway saja. Para ulama mengatakan itu haram hukumnya.
Kami di Syiah meyakini bahwa melanggar undang-undang yang hasil dari konsensus negara, itu kalau dilanggar itu haram, Pak. Dan itu yang disebut sebagai syariat. Wah, dia bilang, kalau begitu lebih baik dong negara ini menerima doktrin Islam Syiah. Saya bilang, loh, ini Bapak yang bilang, loh. Bukan saya yang bilang. Nah, kadang-kadang kita agak perlu agak taktis di dalam menjawab, merespon pertanyaan-pertanyaan orang terhadap kita. Dan harus kita yakini bahwa Islam ini adalah rahmat bagi semesta alam. Dan karena Islam adalah rahmat bagi semesta alam, penjelasan kita tidak boleh keluar dari penjelasan-penjelasan yang bersifat universal. Dan sedapat mungkin menghindari hal-hal yang bersifat puru. Karena memang penjelasan yang bersifat puru ini kadang-kadang rumit, ribet, dan memang kadang-kadang berujung pada pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu. Nah, ini yang pertama yang saya ingin sebutkan, bahwa Syiaisasi itu sebetulnya tidak pernah kita boleh katakan ya secara terbuka. Yang kedua yang harus kita nyatakan ketika kita ditanya apakah kita sedang melakukan Syiaisasi, kita harus mengatakan begini, bahwa sebetulnya kami Syiah, antara lain yang mungkin kita jawabkan, kita harus mengatakan begini, kami Syiah sebetulnya tidak dalam rangka Syiaisasi. Kami Syiah sedang cantik-cantiknya dilihat. Kami Syiah sedang disoroti, dipandang. Ada yang memandang tidak enak, ada yang memandang enak. Dan karena itu kami sedang melakukan penjelasan tentang positioning kami, tentang keyakinan kami, tentang prinsip-prinsip keberagamaan kami. Ketika kami menjelaskan Syiah, dan ada orang yang mau menerima dan mau mengikuti Syiah, bagi kami itu tentu sesuatu yang harus disyukuri. Tapi yakinilah itu tidak dalam rangka untuk memindahkan orang keluar dari Islam, tapi memindahkan suasana pemahaman baru yang mungkin itu lebih dinamis dan lebih kreatif di dalam mengembangkan dan menumbuhkan keyakinan. Nah, karena itu sebetulnya tugas kita adalah memberikan penjelasan, bukan Syiaisasi. Menjelaskan tentang apa yang kita yakini, tentang apa yang menjadi pemahaman kita, agar tidak disalahpahami oleh orang lain. Jadi sebetulnya tugas dakwah yang kita lakukan sebagaimana Nabi sebetulnya. Kita sebetulnya persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kabar gembira, kan itu? Menyampaikan kabar gembira dan menjelaskan tentang hukum-hukum dan penjelasan-penjelasan keagamaan. Basiran wa nadhira, kata Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita sebetulnya untuk sekedar itu. Tugasnya Rasulullah, tugasnya para imam itu adalah basiran wa nadhira. Karena tugas itu, tugas menjelaskan, memberikan kabar gembira, dan memberikan penjelasan, maka kita sebagai Syiah sebetulnya ketika mengabarkan ajaran Islam, perspektif Ahlul Bait, kita sedang mengabarkan kegembiraan dan penjelasan-penjelasan terkait dengan doktrin keagamaan kita. Dan itu tidak dalam rangka memungut orang untuk menjadi Syiah. Kenapa? Karena begini, ada penjelasan ekornya, bahwa kita harus kasih tahu kepada orang bahwa sebetulnya pesan bahkan Nabi sekalipun dalam banyak ayat Al-Quran tidak punya kemampuan. Allah menyebutkan bahwa dia tidak akan pernah punya kemampuan untuk merubah hati orang, merubah keyakinan dan keimanan orang, kecuali itu adalah hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena itu ketika kita menyampaikan kabar gembira dan penjelasan,
ada orang yang menjadi Syiah, kita mau bilang kepada orang itu bahwa orang ini sedang mendapat hidayah dan semestinya Anda tidak perlu marah untuk orang yang mendapatkan hidayah. Orang tidak perlu merasa tersinggung karena dia mendapatkan hidayah. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu dibagikan secara terbuka kepada siapa saja orang yang mau membuka akalnya, membuka hatinya. Nah, ini yang ekor yang pertama, turunan yang pertama dari penjelasan saya pada poin yang kedua. Nah, yang kedua atau poin B dari penjelasan saya yang kedua adalah kita ini diperintah oleh Al-Qur'an. Kalau antum baca, kalau kita baca surah Al-Alaq gitu ya. Surah Al-Alaq itu menyuruh kita untuk ikra. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi sebetulnya tugas kita ketika kita menyampaikan informasi tentang apa yang menjadi keyakinan kita sebagai kabar gembira kepada saudara kita, orang tua kita, sahabat kita, teman kerja kita, persis ketika kita menerima ajaran Ahlul Bait ini kira-kira sama dengan saya sedang mendapat hadiah. Hadiah apa? Hadiah mobil misalnya. Hadiah motor misalnya. Saya kalau mendapatkan hadiah, saya kabarkan kepada teman-teman saya dong. Jadi, hendaknya kita juga ketika tanpa harus merasa tepuk dada, tanpa harus merasa bangga dong, enggak juga. Tanpa harus merasa sombong dan kemudian menafikan orang lain, tidak. Tapi kita sekedar ingin membagi rasa bahagia kita. Ketika kita mendapatkan hadiah motor, hadiah mobil, kita bilang, Alhamdulillah, saya dapat hadiah ini, coba lihat hadiah saya. Kira-kira gitu. Nah, ketika kita menjelaskan keyakinan kita, sebetulnya kita sedang mengabarkan kepada orang tentang perkembangan pemikiran kita, keyakinan kita, pemahaman kita terhadap agama ini yang menurut kita naik kelas. Dan karena kita sedang naik kelas, kita mau bagi kepada orang lain supaya juga ikut naik kelas. Tanpa harus berpretensi untuk orang itu juga ikut kepada kita. Bahwa kemudian ada yang ikut, ya itu babi nikmat, kira-kira gitu. Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ikhwan wa akhwat sekalian yang saya muliakan, yang ketiga, adakah pensyiahan di Indonesia ini? Saya kadang-kadang secara enteng menjawabnya ada. Ya. Saya secara enteng kadang-kadang mengatakan, ya benar, ada pensyiahan di Indonesia. Memang kenapa? Kadang-kadang menantang seperti itu. Tentu setelah mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu pada lawan komunikan kita, pada teman diskusi kita. Saya pernah di Kementerian Agama ditanya oleh salah seorang peneliti di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dia mengatakan, apa benar orang Syiah melakukan Syiahisasi? Saya mengatakan benar. Karena ada fakta. Tidak bisa kita ingkari supaya kita tidak dianggap berbohong. Tentu jawaban ini kita tentu tempatkan pada tempatnya, pada proporsinya dengan melihat orang yang bertanya secara benar. Yang bertanya kepada saya itu adalah Profesor Dr. Muhammad Adlin Sila. Sekarang ini menjadi Deputi Bimas, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Pernah datang ke kantor ABI, datang mewawancarai saya dalam penelitian tentang perkembangan Syiah di Indonesia, dan saya ditanya. Dia bertanya kepada saya, apa benar ada Syiahisasi di Indonesia? Saya bilang, kalau Syiahisasi itu ada upaya kolosal. Ada upaya yang dilakukan secara sistematis, tematis, dengan upaya-upaya pembiayaan di mana semua orang ditutup matanya, didoktrin, dan sedemikian rupa ada unsur kadang-kadang pemaksaan dengan cara membayar orang dan seterusnya. Sehingga orang agar mau menjadi Syiah. Saya bilang kalau itu yang disebut Syiahisasi, kita tidak melakukan itu.
Tapi kalau Syiaisasi dalam pengertian memberikan penjelasan kepada umat Islam di Indonesia tentang ajaran Islam dalam perspektif Ahlul Bait yang datang dari Allah melalui Rasulullah dalam penantiannya kepada Imam Mahdi dengan prinsip-prinsip imamah yang diyakini sebagai landasan tauhid, landasan akidah Ahlul Bait, maka benar bahwa kami melakukan penjelasan tentang Syiah, dan kemudian ada orang yang menjadi Syiah. Kalau ini yang disebut sebagai Syiaisasi, benar adanya. Jadi kadang-kadang kita harus memberikan pernyataan yang diikuti dengan penjelasan yang cukup. Jadi dalam rangka itu pembelajaran, saya bilang, Pak Profesor Adlin, saya bilang, Anda sebagai dosen, saya bilang, ketika mengajarkan pada satu keyakinan Anda terhadap satu teori tertentu kepada mahasiswa Anda, dan upaya untuk menolak satu doktrin teori tertentu, itu Anda sedang menjelaskan, berusaha sedemikian rupa positioning teori yang Anda yakini dan Anda inginkan agar mahasiswa Anda mengikuti doktrin teori yang Anda anut. Dan itu sah secara akademik, itu sah secara ilmiah. Dan Islam juga memiliki proporsi untuk dijelaskan secara ilmiah. Karena Islam ini adalah agama yang sudah terlanjur kita terima berbeda dalam banyak perspektif, maka tuntutan dialogis secara ilmiah dan akademik juga harus kita lakukan. Bahwa kemudian ada para pembelajar agama yang kemudian menerima Islam dalam perspektif Syiah, kita lakukan. Kenapa? Karena menurut kita itu adalah pencerdasan. Dan pencerdasan adalah bahagian dari dakwah agama ini. Baik di Sunni maupun di Syiah dan mazhab-mazhab lainnya. Pencerdasan itu niscaya dilakukan. Syiah sebagai satu kelompok di dalam umat Islam, dalam Islam, sebagaimana Sunni, harusnya memberikan pencerdasan kepada umat Islam ini dengan latar belakang sektenya masing-masing. Dengan itulah kemudian kita akan melihat bahwa peradaban umat Islam ini akan maju dalam pemahamannya. Selama ditutup ruang-ruang mendiskursuskan agama, maka kita tidak akan pernah menemukan kemajuan peradaban Islam ini. Dan waktu itu Pak Profesor Adlin Sila itu menyepakati, dia bilang kalau seperti ini Syiah melakukannya di Indonesia, Anda tidak sedang Syiaisasi. Saya bilang benar. Jadi kalau kita ditanya apakah Syiah melakukan Syiaisasi, ada dua jawabannya. Jawaban pertama menolak, kalau itu dianggap atau disamakan dengan upaya secara paksa, dengan iming-iming duit, dengan iming-iming materi, orang mau ikut Syiah. Itu adalah cara yang tidak benar dan kita tidak melakukan itu. Tapi kalau Syiaisasi dalam maknanya, kita memberikan penjelasan doktrin keagamaan dengan merujuk ayat-ayat, dalil-dalil akli dan nakli secara rasional, maka kita sebetulnya tidak sedang melakukan Syiaisasi, tapi kita sedang mendudukkan perspektif Islam itu dalam tempatnya yang tepat. Bahwa kemudian itu dianggap sebagai Syiah, silahkan itu anggap sebagai Syiah. Kan itu. Karena sebetulnya kita di internal, kita di Syiah tidak pernah memandang Syiah itu mazhab. Kalau mazhab itu sama dengan apa yang dipahami dalam doktrin mazhab di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kelompok-kelompok lainnya. Syiah tidak pernah menamakan dirinya sebagai mazhab. Tapi tentu ini penjelasan ke dalam bersifat internal. Keyakinan yang bersifat internal yang harus kita miliki. Tanpa harus membantah klaim orang kepada kita untuk menjadikan kita sebagai satu kelompok mazhab dalam rumah besar bernama Islam. Syiah bukan mazhab. Syiah itu adalah Islam itu sendiri. Ini doktrin keyakinan kita secara kedalam. Kan itu. Syiah adalah Islam itu sendiri. Karena kata Syiah itu adalah kata pengikut. Pengikut terhadap siapa? Pengikut terhadap Rasulullah, Ahlul Bait Rasulullah yang tersambung kepada Rasulullah dan Al-Quran. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karena itu sebetulnya keliru kalau kemudian kita mau disebut sebagai mazhab dan kita mengakui itu sebagai mazhab. Keliru. Tapi
dalam rangka mendekatkan hubungan dengan sesama kelompok Islam, tidak apa-apalah kita disebut sebagai mazhab. Tetapi ketika kita menjelaskannya, kita harus mengatakan bahwa apa yang kita jelaskan adalah apa yang kita pahami secara nakli dan akli dari Al-Quran dan rasionalitas kita. Ini saya kira yang kedua, yang ketiga. Ketika kita ditanya apakah orang Syiah itu melakukan pensyiahan, kita harus menjawabnya di satu sisi menolak ketika dianggap pensyiahan itu sebagai upaya pemaksaan, intimidasi, indoktrinasi terhadap masyarakat. Kita menolak indoktrinasi. Yang kita lakukan, yang kita boleh benarkan adalah memberikan penjelasan secara rasional, secara akli dan nakli tentang Islam ini. Misalnya ketika kita menjelaskan tentang imamah, kita mau mendudukkan dengan baik dengan prinsip-prinsip penjelasan nakli dan akli. Nah, yang keempat, apa yang harus kita katakan ketika orang mengatakan orang Syiah melakukan Syiaisasi di Indonesia? Kita mau mengatakan begini, bahwa saya sering menjawabnya begitu. Dan begitu juga jawaban saya dulu kepada Profesor Adlin Sila. Ada beberapa tahap jawaban saya kepada beliau ketika saya ditanya terkait dengan itu. Saya katakan yang kedua, Pak Profesor, Pak Adlin, saya bilang, sebetulnya memberikan penjelasan tentang ajaran Syiah itu adalah sejalan dengan perkembangan fitrawi peradaban umat manusia. Manusia ini sebetulnya mau menyempurna dalam seluruh aspeknya, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat ruhani, baik yang bersifat nalar, akal, maupun yang bersifat rasa. Manusia secara fitrawi mau menyempurna. Dan karena itu Syiah, Islam Syiah punya kewajiban untuk mewadahi harapan fitrah manusia, untuk meraih kesempurnaannya dalam perkembangan peradabannya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Jadi sebetulnya ketika kita mendakwakan Islam dalam perspektif Ahlul Bait, itu sejalan dengan fitrah manusia yang mau menyempurna. Jadi kita sedang mewadahi harapan umat manusia yang mau menyempurnakan pemahaman keagamaannya di dalam kehidupan beragamanya. Bahwa dia kemudian menjadi Syiah, dia kemudian menjadi Sunni, kita tidak ada urusan dengan itu. Sebagaimana saya secara pribadi, di tahun 80-an membaca buku-buku Syiah, tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi Syiah kemudian dengan membaca buku itu. Saya mengikuti pengajian-pengajian, kajian-kajian, membaca buku-buku Syiah, di tahun 80-an tidak pernah berpikir bahwa setelah saya baca buku ini, saya akan jadi Syiah. Tapi saya meyakini bahwa dengan membaca buku-buku ini akan menyempurnakan pemahaman keberagamaan saya. Pemahaman saya terhadap Al-Quran, pemahaman saya terhadap sejarah Islam, pemahaman saya terhadap konsep kepemimpinan, pemahaman saya terhadap konsep keadilan, pemahaman saya terhadap konsep hari akhirat, dan seterusnya. Dan perlahan-lahan menemukan kesempurnaan. Jadi Syiah ketika mendakwakan Islam, dalam perspektifnya itu dalam rangka menjawab kebutuhan fitrah manusia yang mau menyempurna. Dan karena itu dia tidak pernah bertentangan dengan logika akal sehat. Dan kalau itu dianggap sebagai Syiaisasi, maka semestinya ini harus disyukuri dengan baik. Jadi Syiah tidak melakukan Syiaisasi. Syiah sedang mewadahi harapan umat manusia untuk menyempurnakan kemanusiaannya di dalam memenuhi harapan-harapan dia sempurna dalam pemahamannya, dalam keyakinannya, dalam bangunan prinsip pandangan dunia tauhidnya. Jadi itu yang kita sebut sebagai Syiaisasi. Jadi kalau ada orang mengatakan Syiah sedang melakukan Syiaisasi, kita mengatakan kita sedang mewadahi harapan fitrah umat manusia untuk menyempurna. Untuk menyempurna. Itu yang keempat. Yang kelima dan terakhir yang saya ingin sampaikan. Sudah
cukup lama ini. Saya dikasih waktu sama Pak Safinuddin 40 menit. Sekarang sudah 40 menit. Ya. Ya, yang kelima dan terakhir singkat saja. Kalau kita ditanya apakah orang Syiah melakukan Syiaisasi di Indonesia, pensiahan di Indonesia, kita mau mengatakan begini. Wahai tuan-tuan, wahai puan-puan, ya. Sebetulnya kami ini sedang menjalankan taklif kami sebagai manusia dalam rangka membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Allah menyuruh kita dalam Al-Quran, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Tidak kenal maka tak sayang katanya. Ya. Jadi kita mau saling kenal, kita mau menyebutkan. Jadi misalnya begini, sekarang ini kita tidak boleh hanya sekedar berhenti ketika ditanya, Anda beragama apa? Kita mengatakan saya Islam. Sekarang ini sudah perlu ada penjelasan. Saya Islam, koma. Ya. Harus ada penjelasan ikutan. Karena Islam sekarang ini sudah dilihat dalam banyak perspektif. Jangan-jangan kita mengatakan saya Islam, lalu kemudian kita dipahami Islam FPI, Islam Wahabi, Islam Salafi, Islam macam-macam. Kan itu. Jadi ketika kita ditanya, Anda beragama apa? Kita mengatakan saya Islam. Islam saya adalah Islam yang mempercayai Allah, mempercayai Al-Quran, mempercayai Nabi Muhammad, mempercayai ada imam setelah Nabi Muhammad, mempercayai hari kiamat, mempercayai penantian sebelum kiamat tentang datangnya pemimpin hari akhir. Jadi penjelasan-penjelasan seperti ini bukan dalam rangka syiaisasi, tapi repositioning terhadap diri kita agar orang tidak mudah mengklaster kita pada klaster yang salah, pada pengelompokan yang salah. Kita dianggap nanti, oh ini Syiah karena berjenggot seperti saya, misalnya saya bilang saya Islam. Orang tiba-tiba bilang, ini kayaknya Wahabi nih orang. Padahal saya bukan Wahabi. Saya perlu menjelaskan dong pemahaman saya. Sehingga orang tidak keliru menempatkan dan menilai saya dengan kapasitas pemahaman saya, keyakinan saya, penyikapan saya dengan realitas. Dan kita berharap dengan saling mengenal seperti itu, yang muncul adalah tawasau bil marhamah. Ada cinta, ada hubungan kasih sayang karena memahami antara satu dengan yang lain. Memahami lawan atau teman diskusi kita itu akan semakin mengakrabkan kita di dalam menyampaikan pikiran-pikiran kita dan pandangan-pandangan kita. Dan sebetulnya kalau ini dihidupkan dengan baik, maka kita akan menikmati suasana yang indah dalam hidup sesama manusia dengan latar belakang perbedaan agama sekalipun atau sekedar mazhab di dalam Islam. Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan Pak Dokter. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah lebih waktu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik para peserta sekalian, Ibu dan Bapak yang bergabung di ruangan Zoom maupun di channel yang lain, bahwa sebetulnya secara sangat terbuka, Syiah di Indonesia bukanlah sesuatu yang sembunyi-sembunyi seperti orang pahami, tetapi sangat-sangat terbuka untuk menyampaikan posisi mereka di Indonesia. Dan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad Hidayat tadi, bahwa beberapa aspek atau tinjauan yang kemudian disebutnya sebagai cara untuk merespon Syiah, merespon pertanyaan tentang apakah ada pensyiahan di Indonesia, itu benar-benar menggambarkan kepada kita bahwa Syiah adalah kelompok yang sangat siap untuk berdialog, dan ajaran Syiah adalah ajaran yang sangat siap untuk didialogkan. Dengan demikian juga bahwa sebetulnya tidak ada intrik apapun, sebagaimana intrik katakanlah semacam perebutan massa di dalamnya sehingga harus sikut kiri kanan dengan menggunakan metode-metode yang buruk untuk merebut massa di situ. Karena ini sepertinya
dari penjelasan beliau, ini bukanlah suatu perebutan pendukung. Benar-benar mereka ingin menjelaskan kepada umat Islam yang ada di Indonesia tentang pemahaman mereka dan tentang tentang posisi mereka. Nah, Ibu dan Bapak sekalian tentu mungkin punya pertanyaan-pertanyaan atau ingin menyambung pertanyaan pihak lain dari berbagai sumber, mungkin pernah dialamatkan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Mumpung kita masih punya waktu yang cukup banyak untuk bersama dengan Ustadz Ahmad Hidayat, boleh menyampaikan kepada kami melalui room chat atau boleh juga secara langsung kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Tapi saya terlebih dahulu ingin membacakan komentar atau sekaligus ini bernada pertanyaan yang mungkin kita bisa kembangkan dan Ustadz Ahmad Hidayat mungkin bisa menjawabnya. Dari akun yang bernama Lentera Andalan Komunikasi. Apakah berdakwah dan menginformasikan tentang sesuatu ajaran bukan bagian dari ajakan? Jika ada larangan syiaisasi Muslim Syiah terhadap Muslim non Syiah dianggap sebagai sebuah kesalahan atau larangan, maka ini sama saja tidak menghargai independensi orang-orang yang diajak dakwah. Karena terkesan orang yang diinfokan tentang Syiah tidak memiliki independensi dan pendirian dalam beragama. Jadi penanya ini mungkin cuma hendak mengatakan kepada kita bahwa kalau ajakan atau katakanlah penjelasan tentang satu ajaran itu dipandang sebagai sebuah hal yang patut dilarang, apakah itu tidak bertentangan dengan semacam pemahaman dalam masyarakat kita atau dipahami oleh akal sehat secara umum bahwa orang yang diajak ini sebenarnya punya kemandirian untuk ikut atau tidak ikut, kan kira-kira begitu. Jadi saya rasa menarik juga nih Ustadz untuk diulas ya, sambil kita menunggu respon dari peserta yang lain. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira ini pertanyaan yang menarik dan baik ya. Yang pertama harus kita pastikan bahwa memang Syiah ini berdakwah itu tidak dalam rangka unjuk kekuatan-kekuatan, dalam rangka mencari massa. Kita sebetulnya tidak, karena bukan gerakan politik. Dakwah Islam itu bukan gerakan politik. Dakwah Syiah itu dakwah Islam Syiah itu bukan gerakan politik. Dakwah itu sendiri sebetulnya bermakna, kalau kita pahami ya secara sederhana, memang bermakna mengajak, menyeru dan mengajak. Menyeru dan mengajak itu berisi dua, paling tidak yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, menyeru dan mengajak itu paling tidak mengandung dua hal yang penting. Dari banyak penjelasan yang bisa kita sebutkan. Yang pertama adalah menyeru dan mengajak atau dakwah itu sendiri adalah mencerdaskan pertama. Menyeru dan mengajak itu pesan pertama di dalam kata menyeru dan mengajak adalah pencerdasan. Mencerdaskan setiap orang. Itu yang pertama. Yang kedua, menyeru dan mengajak itu berarti memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menghidupkan nalarnya secara independen di dalam memahami apa yang disampaikan oleh mubalik, oleh seorang da'i. Karena itu kalau kita lihat, coba kita lihat bagaimana Nabi berdakwah di Mekah. Ya. Nabi ketika dia melihat patung-patung yang mengelilingi Ka'bah ketika itu, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi-nabi yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak serta-merta menghancurkan patung itu. Kan itu.
Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menjelaskan tentang konsep penyembahan. Kan itu. Nabi menjelaskan, mengajak kepada setiap orang untuk mengenali makna penyembahan. Menyembah berarti ada objek dan ada subjek yang disembah. Dan dimediasi oleh perilaku penyembahan. Kan itu. Nah, karenanya di dalamnya sebetulnya memberikan pelajaran antara objek yang disembah dan penyembah terhadap objek itu mestinya tidak terpisah, dia mestinya tersambung. Karena itu Nabi menjelaskan tentang konsep penciptaan. Siapa yang boleh mencipta? Bagaimana kuasanya dan kemampuannya pencipta itu. Sehingga dia layak kemudian disembah oleh yang diciptakan dari yang maha pencipta. Kan itu. Sehingga lama-lama orang kemudian tercerdaskan bahwa patung ini rupanya tidak layak untuk disembah. Kan itu. Nah, kira-kira begitu pula lah dakwah yang harus kita lakukan. Jadi karena itu kalau ada orang yang mengatakan bahwa kalau kita orang Syiah ini berdakwah, itu berarti sama dengan Syiaisasi, tidak sebetulnya. Kita sedang memberikan pencerdasan kepada masyarakat tentang bagaimana semestinya berlaku sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim dengan latar belakang pemahamannya masing-masing, kemampuan daya tangkap setiap orang yang bersifat mandiri dan merdeka. Jadi karena itu kenapa Al-Quran mengatakan dan kita patuh sama Al-Quran. Al-Quran mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam keberagamaan. Yang salah itu adalah ketika memaksa orang untuk melarang orang belajar secara terbuka terhadap ajaran agama yang begitu luas ini. Inilah yang bertentangan dengan doktrin Al-Quran. Bertentangan dengan spirit fitrawi manusia yang selalu mau belajar. Dan karena itu saya kira Syiah ketika mendakwakan dirinya, maka yang paling pertama memang itu dalam rangka positioning untuk menunjukkan bahwa sebetulnya umat Islam itu merdeka, layak untuk menerima penjelasan keagamaan secara terbuka lewat jalur manapun. Lalu biarkanlah dia memilih dengan sendirinya. Al-Quran sampai mengatakan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sampai Allah sendiri mengatakan begitu, ini jalanku yang lurus kata Allah. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ini jalanku yang lurus kata Allah. Kamu boleh bersyukur dan kamu boleh kufur. Artinya apa? Allah memberikan kemandirian dan kemerdekaan pada setiap orang untuk menentukan sikapnya. Dia mau mengikuti nalarnya dengan baik, dan itu berarti bersyukur, atau dia mau mengingkari akal sehatnya, dan itu berarti kufur. Nah itu. Nah Syiah sebetulnya dalam rangka mengajak orang bersyukur. Ketika kita memenuhi harapan manusia menyempurna secara akal, secara ruhani, sebetulnya kita sedang mengajak manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu disebut sebagai Syiaisasi, kita mau mengatakan yes, itu betul sebagai Syiaisasi. Nah, itu. Saya kira gitu. Iya. Baik, menarik sekali, Zat. Ya. Oke, kita tunggu respon yang lain. Mungkin ada para peserta sekalian, kami tetap buka ruang untuk memberikan respon atas penjelasan Ustadz Ahmad Hidayat. Kami persilakan. Ada juga yang mengatakan, jadi begini Ustadz, sebenarnya mereka juga sadar, kita ini juga sebetulnya sadar bahwa mazhab-mazhab yang lain juga melakukan penjelasan atas mazhabnya kepada publik. Ya. Jadi dengan demikian sebetulnya ruang ini terbuka untuk pemahaman apapun, kelompok apapun untuk memberikan pemahamannya. Hanya saja ada stigma tentang kesesatan
bahwa Syiah ini adalah varian dari tafsiran atas Islam yang sesat. Nah ini demi melindungi umat Islam di Indonesia, maka kita harus mencegah agar hal yang dipandang sesat itu tadi tidak masuk ke tengah-tengah masyarakat. Nah, ini mungkin perlu juga Ustadz klarifikasi. Malah Pak Dokter, Pak Spinuddin, malah menurut saya itu menjadi pintu yang baik buat kita untuk masuk. Oh gitu ya. Ya, pintu yang baik buat kita untuk masuk. Bahwa oke lah, karena memang Syiah sesat, menurut Anda, berikan kepada kami kesempatan untuk menjelaskan kesesatan kami kepada Anda. Supaya Anda benar-benar paham bahwa memang kami benar-benar sesat. Jadi mungkin jawaban taktis kita yang pertama seperti itu. Oke lah, kami memang sesat. Tapi berikanlah kepada kami kesempatan untuk menjelaskan kesesatan kami kepada Anda. Agar Anda memahami bahwa memang kami benar-benar sesat. Nanti setelah kita menjelaskan dengan baik apa yang kita pahami, baru kita sambil tanya. Saya kemarin Idul Adha pulang ke kampung saya. Dan saya khutbah Idul Adha di kampung saya di Masamba, Sulawesi Selatan. Sempat datang dari berbagai pihak mengatakan bahwa jangan kasih kesempatan ini orang Syiah. Dan karena alhamdulillah panitianya semangat untuk tetap saya khutbah, akhirnya mereka mendatangkan beberapa orang dari kalangan orang-orang yang tidak siap menerima perbedaan ini, datang hadir di acara di dalam sholat Id di mana saya khutbah. Lalu singkat cerita, setelah itu orang-orang ini siang harinya datang ke rumah ibu saya, ke rumah orang tua saya, dalam rangka untuk bertanya dan mengkonfirmasi secara persis apakah saya benar Syiah atau tidak. Lalu mereka datang, ada 7 orang ketika itu, lengkap dengan pakaian kebesarannya sebagai orang yang paling Islami, datang, dan saya dengan enteng, karena saya merasa saya di atas angin tapi tidak bermaksud mengintimidasi, mempersekusi. Saya bilang begini, sekarang ini saya mau menjelaskan kepada Anda apa yang saya pahami terhadap Islam dan apa yang saya yakini sebagai ajaran Islam Syiah. Setiap bahagian penjelasan saya minta kepada Anda, saya mau tanya kepada Anda, apakah penjelasan saya ini salah atau benar. Kemudian saya menjelaskan apa itu prinsip tauhid, apa itu prinsip kenabian, apa itu prinsip imamah, apa itu prinsip keadilan, apa itu prinsip al-ma'ad. Setiap saya jelaskan satu chapter, satu bahagian, saya tanya, menurut Anda penjelasan saya salah atau benar? Dia bilang benar. Sampai terakhir semua dia katakan benar. Saya bilang, itulah keyakinan saya dan itulah Syiah. Dia bilang, kalau begitu tidak ada masalah, Pak. Saya bilang, terus apa yang membuat kalian clear? Apa yang membuat kalian membenci kami? Satu-satunya yang membuat kalian membenci kami karena kalian telah lebih dulu menghukum kami sebagai sesat tanpa kesiapan untuk menjelaskan pemahaman kami, keyakinan kami secara baik dan benar. Nah, tentu ini kadang-kadang menjadi jalan kita untuk masuk dalam menjelaskannya. Ya, dan itu saya di beberapa tempat sering sekali mengalami situasi seperti ini. Sampai saya katakan kepada mereka, kalau seperti ini yang Anda katakan tidak sesat, maka sebaiknya Anda menjadi Syiah saja. Hari ini bilang saya juga Syiah. Dan mereka kemudian ketawa, lalu pulang minta maaf kepada saya. Nah, saya bilang, ketahuilah saya Syiah. Dan ini yang saya yakin. Ini yang saya pahami. Selama saya khutbah tadi, saya mau tanya Anda, ada yang salah apa tidak? Dia bilang tidak ada yang salah. Itu yang saya imani dalam kesyiaan saya. Dan itulah yang diajarkan oleh ajaran Islam Syiah. Nah, cara kita merespon ketika ada orang yang mengatakan kita sesat, memang kita jangan buru-buru emosi dulu. Kadang-kadang kita harus jadikan ungkapan dia, penyesatan dia kepada kita, itu bahkan kita jadikan sebagai pintu untuk masuk memberikan penjelasan kepadanya. Yang kedua,
Yang kedua, kadang-kadang ketika ada mereka mengatakan Anda Syiah dan Anda sesat dan karena itu Anda tidak perlu berdakwah. Kan itu. Saya kadang-kadang mengatakan begini, semestinya mari kita menjadi hakim yang baik, menjadi pengadil yang baik. Dan pengadil yang baik itu sebagaimana ajaran Islam adalah memberikan kesempatan kepada yang diadili untuk membela diri. Saya bilang Islam, Nabi mengajarkan kepada kita, bahkan kepada pencuri yang tertangkap tangan sekalipun, itu boleh diberikan kesempatan untuk membela diri, atau bahkan memanggil dan membayar lawyer untuk membela dirinya, agar dia tidak dihukum secara tidak adil, secara sewenang-wenang. Nah, kadang-kadang kita harus memberikan jawaban-jawaban seperti itu. Sehingga apa yang kita sampaikan betul-betul dipahami bahwa kita tidak sedang syiaisasi. Kita sedang memberikan penjelasan tentang diri kita yang sesungguhnya. Saya kira begitu Pak Safir. Oke, baik. Ada pertanyaan lain, Ustaz? Ini dari Herianto, Bapak Herianto di Bone, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam saya ikut pengajian di masjid kampung yang dalam pembukaannya itu penceramah melakukan doktrinasi dengan mengatakan bahwa Syiah itu bukan Islam dan Syiah itu buatan Yahudi tanpa penjelasan lanjutan. Saya ingin mencoba mendebat, tetapi kadar keilmuan saya tidak memungkinkan untuk mendebat itu. Bagaimana bersikap terhadap penceramah yang sering membenci Syiah ini? Begitu pertanyaannya, Ustaz. Monggo. Baik. Ya, memang ada banyak penceramah yang sering tidak siap untuk berdialog, ya. Dan karena itu kadang-kadang juga kita tidak perlu jawab sih. Malah saya juga menemukan ada banyak orang menjadi Syiah gara-gara dia mendengar penceramah yang begitu beringas menyerang Syiah tanpa tedeng aling-aling. Dan ada orang keluar dari situ kemudian mencari tahu dan bertanya-tanya, apa benar seperti ini Syiah ya? Apa seberingas itu Syiah yang dijelaskan seperti Ustadz itu? Saya punya teman yang kemudian tahun 2017 kemarin ikut ziarah Arba'in dengan saya ke Karbala. Dia tinggal di Tanah Abang, ya. Setiap hari dia mendengarkan ceramah tentang Syiah sesat. Lalu teman ini keluar, dia cari buku-buku tentang Syiah. Dia baca, lalu kemudian dia merasa berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh para penceramah yang anti Syiah selama ini. Karena itu dia menjadi Syiah. Nah, saya kira kadang-kadang kita tidak perlu merespon kalau kita melihat respon kita tidak akan menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita tidak perlu menjawab ketika kita melihat kesempatan kita terbatas untuk menjawab. Antum, kita punya pelajaran yang banyak. Misalnya, kita pernah mendengarkan kisah bagaimana Imam Ali Zainal Abidin di Masjid Nabawi di Madinah mendengarkan langsung da'i yang khutbah di atas mimbar Rasulullah sambil mengkafirkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ini Imam Ali Zainal Abidin yang kakeknya, dia tahu siapa kakeknya, di depan matanya dikafirkan Imam Ali. Tapi dia tidak bergeming sedikit pun. Tidak bersiap untuk mendebat penceramah itu. Setelah selesai ceramah, penceramah itu pulang, dia tahu penceramah ini bukan orang Madinah, dia orang datang dari luar. Dia ikuti orang itu, dia salami, dia sapa, dan dia ajak, dia tawarkan rumahnya sebagai penginapan bagi orang itu. Lalu orang ini menginap di rumah Imam Ali Zainal Abidin selama 3 hari, dan selama 3 hari tinggal di rumah Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin tidak pernah komplain sedikit pun orang itu terhadap ceramahnya dalam mengkafirkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi? Imam Ali melayaninya dengan, Imam Zainal Abidin melayaninya dengan baik, memperlakukannya dengan penuh hormat dan seterusnya. Sampai hari ketiga orang ini pamit, dia mulai bertanya-tanya siapa nih orang. Sampai dia bertanya kepada orang di luar di perjalanan, dia bilang saya menginap di rumah si fulan. Orang ini siapa ini orang? Dia mengatakan itu adalah cucu Amirul Mukminin, putra Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Lalu orang penceramah ini balik kembali ke rumah Imam Ali Zainal Abidin,
dia mencium kaki Imam Ali Zainal Abidin, mencium tangan Imam Ali Zainal Abidin, lalu kemudian dia menyatakan sebagai pengikut dan pecinta Imam Ali Zainal Abidin. Kadang-kadang memang kita harus tunjukkan dengan sikap, dengan perlakuan yang baik. Kadang-kadang kita ini meresponkan, kadang-kadang kita emosi, merespon, dan akhirnya berdampak tidak baik untuk kita sendiri. Jadi tidak semua hal harus kita respon. Tidak semua hal harus kita jawab sebetulnya. Intinya bahwa tugas kita dalam dakwah kita adalah ingin mendudukkan Islam Syiah ini secara proporsional. Bukan dalam rangka Syiaisasi. Dan karena itu, kalau ada ruang di mana kita memungkinkan untuk memberikan penjelasan yang tuntas, sistematis, dan sederhana, maka lakukan. Tapi kalau tidak, lebih baik diam. Lebih baik diam. Karena kadang-kadang itu justru bisa memperparah situasi. Saya kira begitu, Pak Safinuddin. Ya, baik Ustadz. Para peserta sekalian, saya rasa penjelasan Ustadz Ahmad Hidayat tadi menjadi suatu kunci bahwa kadang-kadang orang yang melontarkan tudingan bahwa Syiah itu bikinan Yahudi, itu tanpa kita harus jauh-jauh menjelaskan tentang apakah betul dia bikinan Yahudi atau tidak, dengan contoh-contoh yang diteladankan oleh para tokoh teladan yang ada di dalam mazhab Islam Syiah itu, dengan sendirinya membuktikan bahwa itu bukan bikinan dari Yahudi. Dan saya rasa tips-tips yang diberikan oleh Ustadz Ahmad Hidayat tadi sebagai respon yang sederhana itu malah menjadi lebih efektif, karena kita tidak membuka front yang terlalu lebar kepada setiap orang untuk berbicara yang sangat rumit, sehingga dengan sendirinya dikembalikan kepada akal sehat sebagaimana yang disampaikan oleh beliau tadi. Nah, para peserta sekalian, mungkin masih ada hal yang ingin dikomunikasikan. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit untuk berdialog dengan beliau. Silakan. Kalau saya lihat di chat ini ada satu pertanyaan lagi. Apa langkah lembaga dan komunitas di kalangan Muslim Syiah dalam upaya meluruskan fobia terhadap isu Syiaisasi? Saya rasa beberapa penjelasan Ustadz Ahmad tadi sudah masuk ke situ. Nah, karena fobia kecil bisa menjadi fobia sosial yang apabila kita tidak luruskan, baik dalam forum formal maupun tidak formal, itu akan menjadi hal yang mungkin mengendap menjadi penyakit di dalam masyarakat, utamanya penyakit hubungan antar sesama pemeluk Islam. Nah, mungkin fokus dari pertanyaan ini tidak akan mengulangi penjelasan Ustadz tadi, tetapi barangkali sedikit menitik beratkan pada fobia sosial, ya, ketakutan sosial terhadap isu Syiah yang sudah terlanjur terstigma sesat itu tadi. Saya rasa mungkin Ustadz punya cara Baik. pandang lain. Ya. Baik Pak Safinuddin. Yang pertama saya mau informasikan kepada teman-teman semua, ikhwan akhwat, seharian tadi atau setengah hari tadi, DPP Ahlul Bait Indonesia atau Ormas Ahlul Bait Indonesia itu mengadakan workshop kehumasan. Jadi kita mengadakan workshop kehumasan. Di antara harapan atau tujuan diadakannya workshop kehumasan ini juga dalam rangka untuk menjawab kemungkinan fobia masyarakat Indonesia ini terhadap Syiah. Kita mau membekali diri kita atau masyarakat Syiah melalui organisasi Ahlul Bait ini, kira-kira bagaimana memberikan respon yang tepat, yang benar terhadap masyarakat Indonesia atas keberadaan komunitas Muslim Syiah di Indonesia.
Dan saya kira memang semestinya setiap kita adalah humas Syiah. Ini yang pertama. Setiap kita harusnya menjadi humas Syiah. Dan menjadi humas Syiah itu tidak harus sepenuhnya verbal, melalui kerja-kerja verbal kita. Bisa melalui media tulisan. Dan yang lebih sederhana lagi bisa melalui sikap kita, kan itu. Bisa melalui sikap kita. Ikhwan sekalian, kalau Imam Shadiq mengatakan kunulana zaina, ya, jadilah kalian permata-permata, ya, itu sebetulnya kita disuruh menjadi humas. Jadi Imam Shadiq itu alaihi salam menyuruh kita menjadi humas ketika dia mengatakan kunulana zaina. Jadilah kalian menjadi permata-permata di tengah masyarakat. Melalui apa? Melalui sikap kita, tata laku kita, perilaku kita, akhlak kita, moral kita dalam berinteraksi dengan masyarakat. Kita mau tunjukkan bahwa sebetulnya kita Syiah itu anteng-anteng aja, tidak seram-seram amat gitu ya. Tidak ada unsur seramnya Syiah itu. Menjadi Syiah itu malah menjadikan kita semakin luas. Dan saya selalu meyakini bahwa mengikuti Islam ini dengan benar dalam perspektif ajaran Ahlul Bait sebetulnya menjadikan kita sebagai manusia yang merdeka. Kemerdekaan kita itu terletak pada semakin terpenuhinya kita pada seluruh aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan agama. Dan mengikuti aturan dan ketentuan agama itu sebetulnya kita sedang menjadi humas dari Syiah dalam rangka menghapus fobia ini. Saya sering betul mengalami situasi seperti ini. Kalau saya datang ke satu tempat dan sudah diketahui oleh masyarakat tempat itu bahwa saya Syiah, saya sering betul menampilkan sikap yang kadang-kadang membuat masyarakat merasa kok ini lain, merasa kok ini berbeda dari apa yang terstigma selama ini dalam pandangan mereka. Dan betul saja, itu tahun saya pernah dipanggil khutbah juga di kampung saya, khutbah Idul Adha oleh kabupaten, oleh pemerintah kabupaten. Hari itu spanduk, kira-kira sekitar seminggu spanduk sudah beredar di mana-mana. Foto saya. Tiba-tiba kantor bupati bagian apa namanya itu kesranya digugat oleh kelompok-kelompok yang tidak menghendaki saya hadir. Sampai saya datang, itu tidak ada satupun dari petugas menyapa saya. Sampai tidak ada perlakuan khusus kepada saya. Sampai saya tidak dijemput, tidak diberikan kendaraan untuk datang ke tempat khutbah. Sampai saya selesai khutbah pun tidak ada aparat yang menyapa saya. Tetapi menariknya bahwa bupati kemudian memanggil saya dengan seluruh jajarannya menjelaskan keadaan yang mereka dengarkan terkait dengan seperti apa Syiah yang mereka dengarkan dari kelompok-kelompok tertentu. Dan setelah dia mendengarkan kita berkhutbah, dia mengatakan rupanya tidak seperti itu apa yang disangkakan oleh orang selama ini. Dan tentu terlepas dari mereka berpura-pura atau tidak, saya tidak menghukumi apa yang di luar dari apa yang dia nyatakan, urusan hati, urusan orang lain. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang fobia itu terhapus karena sikap kita, karena cara kita menyampaikan apa yang kita sampaikan secara tepat dan benar, dan karena kemampuan kita mengelaborasi pemahaman kita kepada setiap orang, sehingga orang kemudian merasa bahwa rupanya Islam Syiah itu tidak apa-apa. Saya pernah bersama dengan seorang ustadz, tidak perlu saya sebutkan namanya, bertemu dengan dua orang jenderal polisi dari dari Serse Polri, Mabes Polri. Dan kalau saya sebut namanya, mungkin ikhwan semua kenal, tahu orangnya. Dia kemudian bertanya begini, itu kalian Syiah itu dengan Mahdi, dengan Khomeini itu mau bikin apa di Indonesia? Saya waktu itu berdua dengan seorang ustadz, dan ustadz kita ini menjawab dengan enteng sekali dan sangat menarik. Dia mengatakan begini, Pak, Imam Mahdi itu, kan dia tanya, itu Mahdi gimana sih? Itu mau menghapus negara bangsa ya? Itu mau membunuh kita ya? Dan seterusnya.
Ada fobia seperti itu yang terbangun di kalangan banyak orang. Dan Ustadz kita ini menjawabnya dengan sangat baik. Dia mengatakan begini, sebetulnya Pak, dia bilang, Bapak ini Kristen. Dan nanti kalau Imam Mahdi datang, Bapak bisa jadi menjadi tentaranya Imam Mahdi. Dia kaget. Kok bisa? Saya kan Kristen, kafir menurut kalian. Ustadz kita ini mengatakan Imam Mahdi datang Pak mau menegakkan keadilan. Untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Dan siapa saja dari kelompok umat manusia dengan latar belakang agamanya yang berpihak untuk menegakkan keadilan, dia akan menjadi pasukan Imam Mahdi nanti. Pak polisi ini, jenderal ini kemudian berdiri dan menyalami kami berdua. Dia bilang kalau begitu Syiah ini benar. Dan kalau begitu saya mau masuk Syiah. Nah, ini penjelasan-penjelasan kayak begini kadang-kadang tidak membutuhkan ayat, dalil, dan seterusnya, tapi cukup dengan pernyataan yang lugas dan tidak dibuat-buat. Lugas apa adanya, benar secara logika, benar secara nas, bahwa memang Imam Mahdi, Islam Syiah ini datang untuk menegakkan keadilan, dan keadilan itu akan diberlakukan untuk seluruh umat manusia, bahkan dengan latar belakang agama apapun, mereka akan diberikan ruang untuk hidup secara baik dan benar, diberikan perlindungan, dan bahkan menjadi aparat dari Imam Mahdi untuk menegakkan keadilan. Sangat mungkin. Nah, penjelasan seperti ini kan menghapus cara pandang orang yang kadang-kadang seram dengan doktrin Mahdiisme, Ahmadawiyah, atau Mahdiisme yang dipahami kadang-kadang secara keliru, bahkan oleh kita sendiri sebagian orang-orang Syiah. Saya kira begitu, Pak Safid. Ya. Jadi para peserta sekalian, saya rasa apa yang dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Hidayat tadi pada bagian akhir ini sekaligus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta-peserta dari channel Facebook. Satu di antaranya mengatakan bahwa di antara stigma yang disampaikan oleh orang-orang terhadap Syiah itu adalah bahwa kita ini yang bukan Syiah itu bakal dihalalkan darahnya oleh Syiah untuk dibunuh. Dan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Hidayat tadi sudah sangat clear bahwa justru kehadiran Imam Mahdi yang ada di dalam keyakinan Syiah itu adalah datang untuk membawa kedamaian dan keadilan, tidak untuk membunuh orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa setelah bersyiah ini berarti kan kita punya kebebasan untuk menampilkan fikih kita secara terbuka di hadapan orang lain. Nah itu Ustadz Ahmad Hidayat juga tadi mengatakan bahwa melalui perilaku kita justru kita bisa memperlihatkan kematangan kita yang akan dibaca oleh publik sebagai sebuah penjelasan yang tidak perlu mungkin dijelaskan secara verbal. Mungkin pada bagian ini Ustadz bisa sedikit mengulas tentang apakah memang ada tuntutan di dalam Syiah itu ketika kita sudah menjadi Syiah itu harus menampilkan perilaku tata cara beribadah, anggaplah sholat dan sebagainya yang berbeda dengan kalangan umum. Itu juga mungkin perlu sedikit diulas, Ustaz. Ya, saya tidak ingin berbicara hukum ya, saya tidak ahlinya dalam urusan fikih. Saya tidak ingin masuk ke situ, saya ingin melihatnya dari perspektif sosiologis saja. Ya. Dari perspektif sosiologis saja bahwa sebetulnya kita punya ruang yang diberikan oleh doktrin agama ini. Ya. Apa ruang itu? Ruang yang sangat pragmatis dan strategis, yaitu taqiyah. Taqiyah itu adalah ruang yang betul-betul sebetulnya membuat kita menjadi sangat dinamis dalam membawa diri kita di tengah-tengah komunitas yang berbeda dengan kita. Bagi orang-orang, saya misalnya secara pribadi sudah dikenal secara terbuka, mungkin tentu dengan batas-batas tertentu, bahwa saya Syiah. Saya ketika sudah dikenal sebagai Syiah di satu tempat, saya tidak akan taqiyah.
Karena kalau saya takiyah dalam keadaan saya sudah dikenal sebagai Syiah, maka saya tidak layak disebut sedang bertakiyah. Saya lebih layak disebut sebagai pembohong. Dan itu tidak benar. Itu tidak benar. Itu tidak boleh dilakukan. Kalau sudah kita dikenal dengan baik bahwa kita memang Syiah oleh satu kelompok masyarakat tertentu, lalu kita datang di situ dan kita sholat, maka tiba waktu sholat adalah menjadi tidak benar kalau kita takiyah di tengah masyarakat itu yang sudah tahu bahwa kita Syiah. Maka menurut saya pada saat itu tunjukkanlah tata cara beribadah sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, seperti apa yang kita yakini. Untuk menjawab seluruh stigma tentang cara sholat yang dianggap salah oleh mereka. Ketika mereka memang sudah tahu bahwa kita Syiah. Nah, tetapi bagi masyarakat yang belum tahu dan kita merasa bahwa kalau saya sholat berperilaku murni sebagai Syiah di tengah masyarakat ini akan menciptakan suasana yang tidak harmonis. Lalu kemudian kita tidak punya kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Lalu orang keluar dan berpisah dengan kita memberikan kesimpulannya sendiri-sendiri secara buruk terhadap ajaran Syiah, maka pada saat itu menurut saya kita sebaiknya menyembunyikan perilaku kesyiahan kita, amalia kesyiahan kita untuk hal tertentu. Karena kalau saya tidak salah ada fatwa yang mengatakan begini, fatwa dari katanya itu dari Rahbar, saya belum membaca secara benar di dalam teks fatwa dari Rahbar, tapi pernah beredar di media sosial. Rahbar mengatakan begini, kalau kamu ingin menyatakan satu kebenaran, menyampaikan satu kebenaran, dan kamu tahu bahwa kebenaran yang kamu akan sampaikan ini akan menciptakan perpecahan di antara kamu, maka lebih baik kamu menunda menyampaikan kebenaran itu demi menjaga persatuan. Dan itu, demi menjaga persatuan. Dan saya meyakini fatwa ini. Saya betapapun saya belum membaca langsung, tapi menurut saya fatwa ini sangat logik, sangat masuk akal. Dan saya dalam banyak hal mengamalkan pernyataan ini. Kalau saya di satu tempat ingin menyampaikan sesuatu dan saya anggap penjelasan saya akan menciptakan perpecahan, maka saya lebih baik menunda menyampaikan kebenaran itu demi menjaga persatuan. Demi menjaga persatuan agar tidak terjadi perpecahan. Nah, saya kira memang pada akhirnya kembali kepada kearifan kita, kebijaksanaan kita dalam membaca situasi di mana kita berada. Apakah memang kita layak untuk tidak takiyah atau tidak? Saya punya pengalaman-pengalaman kecil yang saya rasa sangat baik saya bagi pada malam ini. Saya misalnya kalau jalan, saya pernah sholat di bandara di Makassar. Saya mau terbang ke Jakarta, mau sholat maghrib, isya. Biasanya saya tunggu selesai jamaah besar. Ketika saya tidak terlalu terdesak untuk terbang, saya tunggu jamaah terbesar azan maghrib, langsung sholat, ya di samping menunggu waktu yang tepat, itu baru saya masuk sholat. Sholat saya tidak pernah takiyah. Di bandara itu, kalau saya melakukan perjalanan, saya tidak pernah takiyah. Pasang turba, atau kalau tidak ada turba, saya pakai kertas, saya sholat tanpa takiyah. Dan saya beberapa kali belum pernah saya menemukan ada orang datang menyerang saya dengan sholat seperti itu. Yang saya temukan adalah beberapa orang datang bertanya tentang kenapa saya sholat seperti itu. Ada enggak hukumnya? Ada enggak aturannya? Ada enggak diatur oleh agama Islam? Anda belajar mazhab apa sampai sholat seperti ini? Nah, bagi saya itu adalah momen yang baik untuk memberikan penjelasan. Karena memang orang datang bertanya dengan baik untuk kasus-kasus seperti itu. Kadang-kadang malah memang ketika kita menunjukkan cara beribadah kita dengan benar, dengan baik, itu memberikan kesempatan bagi orang untuk bertanya dengan baik kepada kita, dan itu berarti peluang bagi kita untuk menjelaskan tentang keyakinan, tentang tata cara beribadah kita. Dan tentu ini dibutuhkan sekali lagi kecukupan kita, keandalan kita, keyakinan kita untuk memberikan penjelasan yang tepat, sistematis,
dan betul-betul bisa terpahami sehingga tidak terbuka peluang untuk melahirkan friksi baru dari orang-orang yang bertanya kepada kita. Saya alhamdulillah selama melakukan perjalanan ke berbagai tempat, belum pernah saya takiyah kalau sampai di bandara. Tiba-tiba sholat, waktu sholat di bandara saya tidak pernah takiyah. Dan saya memang menyiapkan diri saya untuk ditanya oleh orang. Tidak siap untuk dipukuli sih, tidak siap untuk dimaki-maki. Tapi tentu kalau ada yang maki-maki, kita tidak berharap terjadi sesuatu yang tidak baik. Tapi selama ini belum ada, dan mudah-mudahan itu tidak akan pernah ada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dengan itu. Yang ada adalah ada banyak orang yang sering bertanya tentang apa yang kita amalkan. Dan alhamdulillah setelah kita menjelaskan, dia memahami, dan dia kadang-kadang ada yang bilang, kalau begitu boleh juga ya Pak saya seperti itu, tidak harus saya Syiah. Saya bilang ini bukan sholat Syiah, ini sholat yang diajarkan oleh Islam. Ini bukan sholat Syiah, jadi Anda boleh mengamalkannya. Saya kadang-kadang bilang begini, Pak, dari SD saya biasa tanya balik, setelah dia bertanya begitu, Pak memang benar, saya tanya balik, Pak ada berapa rukun sholat? Pak ingat nggak pelajaran SD Bapak, rukun sholat ada berapa? Itu letak tangan masuk rukun sholat nggak Pak? Enggak ya, dia bilang. Nah, kalau dia bukan rukun sholat Pak, tangan Bapak bebas Pak. Boleh di kuping, boleh di bahu, boleh lepas bebas, boleh di dada, boleh di kiri, boleh tolak pinggang Pak. Dia bilang boleh tolak pinggang. Saya bilang boleh juga, cuman khawatir nanti dipahami tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang seperti itu. Letak tangan kadang-kadang kita jawab canda kalau memang ada kesempatan, ada ruangnya yang dimungkinkan untuk bercanda, dan tapi kita punya penjelasan yang mengunci seluruh pernyataan-pernyataan kita, saya kira itu bisa kita lakukan sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Saya kira begitu Pak Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Para peserta sekalian, waktu kita sudah selesai untuk sesi ini. Sangat banyak komentar sebetulnya yang terkait dengan atau menguatkan penjelasan dari Ustadz tadi, bahwa memang dalam konteks dialog tentang tudingan bahwa terjadi pensyiahan di Indonesia itu sudah sangat masif ya, tetapi kita seharusnya bisa menyikapi dengan sangat-sangat bijak sesuai dengan apa yang dianjurkan secara praktis oleh Ustadz Ahmad Hidayat tadi. Dalam kesempatan yang terakhir ini kami masih berikan kesempatan 1 menit atau 2 menit kepada Ustadz untuk memberikan closing statement di dalam sesi pertama dari kajian intensif kita ini. Saya kira saya ingin menyatakan 3 hal secara singkat. Yang pertama, kita Syiah hari-hari ini harus percaya, harus yakin bahwa zaman ini sedang berpihak kepada kita. Peluang di balik sejumlah tantangan yang menurut kita berat, kita harus pahami bahwa situasi hari-hari ini adalah situasi yang sedang berpihak dan menguntungkan untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena situasi ini sedang berpihak, menguntungkan untuk kita, maka diperlukan keberadaan kita, kesiapan kita untuk menjadi soko guru yang baik di tengah masyarakat. Menampilkan betul-betul, memperagakan betul-betul keberagamaan kita dengan tepat, dengan baik, dengan saksama. Sehingga masyarakat yang mengatakan bahwa kita Syiah sesat, itu perlahan-lahan berubah, mereka punya mindset. Cara pandang terhadap kita berubah. Yang ketiga, bahwa memang karena kita adalah pihak yang dituduh, pihak yang dipersekusi, pihak yang dimata-matai, pihak yang diposisikan pada posisi yang terancam, maka sejatinya orang yang terancam, dimata-matai, dipersekusi, itu semakin solid, semakin hati-hati, semakin solid, semakin padu, semakin hati-hati dalam bersikap. Dalam memberikan pernyataan, merespon apa yang ada di media sosial, kita harusnya semakin cerdas dan semakin hati-hati. Agar tidak membuka peluang bagi orang dari siapapun untuk memahami kita dan menyimpulkan kita secara negatif. Karena itu akan menjadi peluang buruk bagi kita yang merusak peluang-peluang yang saya maksudkan
kesempatan-kesempatan yang saya maksudkan sedang berpihak kepada kita. Karena itu, ketika kita mengambil posisi pada peran-peran kehumasan kita dalam interaksi kita dengan siapapun, maka bawalah diri kita dengan 3 hal tadi itu. Lihat sebagai peluang, ya. Lihat sebagai peluang, jadikan peluang ini sebagai kesempatan kepada kita untuk menunjukkan eksistensi diri kita. Dan yang ketiga, jangan brutal dalam merespon situasi di sekitar kita. Kita butuh kecerdasan, kita butuh kearifan, kita butuh kebijaksanaan dalam merespon hal-hal yang bisa jadi kita pandang sebagai sesuatu yang tidak baik untuk kita. Saya kira itu yang semakin perlu kita miliki di hari-hari yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Makasih banyak teman-teman semua, ikhwan akhwat. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta sekalian, baik yang ada di Zoom maupun channel yang lain, serta panitia penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta semua, teristimewa kepada Ustadz Ahmad Hidayat yang berkenan menyampaikan penjelasan dalam konteks short course pada malam hari ini. Ini adalah sesi pertama. Insya Allah pada sesi-sesi selanjutnya kami tetap berharap kita semua bisa ikut berpartisipasi dalam short course ini. Kami informasikan bahwa sesi berikutnya akan dimulai pada Jumat, dilanjutkan Sabtu dan Minggu, tetapi jamnya diambil pada sore hari, siang atau sore hari. Nanti akan menunggu informasi dari panitia penyelenggara berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Hidayat dan Ibu dan Bapak sekalian yang bergabung di dalam ruangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Kanda. Terima kasih. Tafadhal, saya kembalikan kepada penyelenggara untuk menutup ruangan chat, ruangan perbincangan.